Oke teman-teman, sebelum kita mulai perjalanan ke dunia database, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sesuatu terlebih dahulu. Teman-teman pasti pernah ke minimarket kan, ya? Tempat di mana teman-teman bisa beli mie instan, kopi saset, dan titik-titik sambil pura-pura memikirkan masa depan negeri yang makin aneh ini. Nah, coba teman-teman pikirkan, gimana caranya minimarket tersebut tahu barang mana yang stoknya hampir habis, mana yang laris banget, dan mana yang udah kadaluarsa kayak janji-janji kampanye pejabat? Jawabannya simpel teman-teman. Mereka menggunakan sistem database. Jadi sekarang apa itu database? Database ini bisa kita ibaratkan sebagai gudang informasi digital. Kalau di dunia nyata, teman-teman punya gudang berisi barang dagangan. Di dunia digital, teman-teman punya database yang nyimpan data dalam jumlah besar. Kenapa database penting? Ya, karena tanpa database, semua sistem di dunia ini bakal chaos. Bayangin aja tanpa database, bank teman-teman bisa tiba-tiba lupa saldo rekening dan teman-teman jadi tajir mendadak begitu. Tapi tentu aja itu nggak mungkin terjadi kecuali ada intervensi dari oknum-oknum mirip kayak kasus-kasus korupsi yang datanya bisa tiba-tiba hilang sendiri entah kemana. Oke, biar gampang kita ibaratkan database itu kayak pemerintahan. Pemerintah punya banyak departemen yang masing-masing punya data tertentu. Misalnya ada Kementerian Keuangan yang ngurus duit rakyat, Kementerian Pendidikan yang ngurus sekolah-sekolah, dan Kementerian Kesehatan yang ngurus rumah sakit misalkan. Nah, setiap departemen ini punya data yang disimpan rapi dalam sistem. Nah, di dunia teknologi, database bekerja persis kayak gitu. Kalau database itu ibarat pemerintahan, maka table adalah kementerian-kementerian yang ada di dalamnya. Table adalah tempat di mana data tersusun rapi dalam baris dan kolom, kayak daftar nama peserta bansos tapi versi yang belum dikorupsi. Table ini punya struktur tertentu mirip kayak struktur organisasi negara, tapi yang ini nggak penuh dengan orang-orang titipan pejabat. Misalnya kita punya database minimarket. Nah, dalam database itu ada table yang namanya produk yang isinya daftar semua barang yang dijual. Ada tabel pelanggan yang nyimpan data orang-orang yang belanja dan mungkin ngutang. Ada juga tabel transaksi yang mencatat siapa beli, kapan belinya, dan berapa banyak jumlah yang ia beli. Ini mirip kayak laporan keuangan negara, tapi bedanya di database ini datanya transparan dan bisa dicek. Nggak kayak proyek infrastruktur yang tiba-tiba habis anggaran sebelum selesai, terus pejabatnya ngilang. Nah, kalau tabel itu ibarat kementerian, nah kemudian baris ini adalah setiap dokumen yang dicatat di dalamnya. Kalau di Kementerian Pendidikan ada data setiap siswa, di tabel produk ada data setiap barang yang dijual. Satu baris bisa mewakili satu produk, satu pelanggan, atau bahkan satu transaksi. Misalnya ada satu baris data yang nyatat produk Indomie goreng, ada satu baris yang nyatat produk kopi kapal api, dan satu baris lagi yang nyatat yang harganya tiap minggu naik. Pasti teman-teman tahu lah. Nah, baris dalam database atau row ini sakral banget ya. Sama kayak data pemilih dalam pemilu. Bedanya kalau database ini bisa dicek ulang, sedangkan data pemilih tiba-tiba muncul sendiri tanpa ada orangnya. Yang terakhir ada yang namanya kolom. Jadi setiap table punya kolom-kolom tertentu yang nunjukin jenis data yang disimpan. Misalnya dalam tabel produk ada kolom nama produk, harga, stok, dan kadaluarsa. Kolom ini kayak posisi dalam kabinet pemerintahan. Ada menteri keuangan buat urus duit, ada menteri pendidikan buat urus sekolah, ada menteri pertahanan buat urus keamanan. Setiap kolom punya fungsinya masing-masing dan gak boleh dicampur-campur. Jadi teman-teman gak bisa masukin data harga produk ke kolom tanggal kadaluarsa, sama kayak teman-teman gak bisa berharap ya kayak begitulah. Tapi dalam realita banyak pejabat yang sering salah tempat, kayak menteri yang diangkat cuma karena loyal sama atasan, bukan karena komponen. Bedanya dalam database, kesalahan kayak gini bisa bikin sistem rusak, sedangkan dalam pemerintahan kesalahan kayak gini cuma bikin kita makin sengsara. Kalau misalkan teman-teman mau lebih detail, teman-teman bisa search, misalkan relational database. Teman-teman bisa image, dan teman-teman lihat
Nah, ini adalah barisnya. Di barisnya ada ID 1, 2, 3, kemudian kolomnya terdiri ID, name. Nah, ini disebut sebagai baris, yang student ini disebut sebagai kolom. Sama kayak gini. Nah, ini kolom, ya. Kolom tag, kolom name, kolom breed, color. Terus yang ini barisnya. Nah, jadi database itu ada baris dan juga kolom. Dan yang ini apa? Yang ini, ya, yang saling terhubung ini adalah relasi database-nya. Nanti kita akan pelajari tentang Foreign key ya. Kayak begitu. Sekarang mungkin ada pertanyaan lagi, misalkan bagaimana sih sebenarnya database digunakan? Nah, database itu dasarnya cuma nyimpan dan ngelola data, sama kayak sistem administrasi di pemerintahan, tapi versi yang benar-benar berfungsi. Misalnya kalau teman-teman ke supermarket dan kasir scan barcode Indomie misalkan ya, sistem bakal nyari di database apakah produk itu masih ada, beberapa harganya, dan apakah diskon yang dijanjikan beneran ada atau cuma taktik marketing biar teman-teman belanja lebih banyak. Tanpa database, semua bakal manual. Bayangin kalau misalkan pegawai bank harus nyari saldo rekening teman-teman dari tumpukan kertas di gudang arsip, itu bakal makan waktu lama banget, sama kayak proses hukum buat pejabat korupsi yang tak kenapa selalu lama. Kemudian kenapa sih database penting? Ya, karena dunia makin digital, semua transaksi, semua pencatatan, semua sistem bergantung pada database. Tanpa database nggak bakal ada internet banking, nggak bakal ada e-commerce, dan nggak bakal ada sistem administrasi digital yang katanya sih buat memudahkan, tapi kadang malah bikin makin ribet, mirip kayak birokrasi negeri ini. Nah, database juga penting buat keamanan data. Makanya perusahaan-perusahaan besar kayak Google, Amazon, dan Facebook punya sistem database yang super canggih. Sayangnya di Republik ini sistem database kependudukan aja sering jebol. Datanya breach atau bocor, tapi nggak ada yang bertanggung jawab. Teman-teman daftar SIM card aja datanya bisa bocor, tapi kalau teman-teman cari data anggaran bansos, malah hilang. Ironis kan? Jadi kesimpulannya, database, table, baris, dan kolom adalah fondasi dari sistem data digital. Tanpa mereka dunia bakal kembali ke zaman dulu kali ya, atau zaman batu lah ya. Dimana semua harus dicatat di kertas dan disimpan di lemari arsip yang gampang kebakaran pas ada audit. Kayaknya saya kenal kasus itu. Nah, jadi database itu harus dikelola dengan transparan dan juga profesional. Nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung nggak apa-apa, karena memang saya intinya pada tutorial ini ingin ngejelasin dulu bahwasannya di data itu ada 4 komponen utama, ada database, ada table, row, dan juga kolom.